Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Dwi Anggita. Saya berasal dari UT Pokja Semarang, jurusan Manajemen. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang obligasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar tentang obligasi. Kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Maret 2001, PT Amani berinvestasi dalam bentuk obligasi. Selama 5 tahun, nominalnya sebesar 100 juta rupiah. Bunganya 12%, dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Pada saat itu, tingkat bunga di pasar 18% per tahun. Yang ditanyakan yaitu A. Berapa harga jual dari obligasi tersebut? B. Buatlah jurnal pada tanggal 1 Maret 2001. C. Buatlah jurnal pada tanggal 1 September untuk mencatat penerimaan bunga dan amortisasi. D. Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2001. Kita akan menulis apa yang sudah diketahui terlebih dahulu. Diketahui N besar atau nominal sebesar 100 juta rupiah dan N kecil atau waktu sama dengan 5 tahun. Namun kan dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Maka kan 2 kali dalam setahun. Maka N-nya sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. R-nya sama dengan 12% dan I sama dengan 18%. Kita akan menjawab berapa harga jual dari obligasi tersebut. Kita harus menentukan nilai sekarang dari nilai pokok obligasi terlebih dahulu menggunakan rumus PVIF atau Present Value Interest Factor dengan rumus 1 per 1 plus I dipangkatkan N sama dengan 1 per 1 plus 0,09 pangkat 10. Mendapatkan 0,09 itu dari I-nya kan 18%. Namun kan dibayarkan 2 kali dalam setahun. Maka 18 dibagi 2 sama dengan 9%. Berarti sama dengan 1 per 1,09 pangkatkan 10 sama dengan 1 per 2,3673 sama dengan 0,4224. Nilai sekarang dari nilai pokok obligasi sama dengan nominal dikali PVIF sama dengan 100 juta dikali 0,4224 sama dengan 42.240.000 rupiah. Selanjutnya kita menentukan nilai sekarang dari pembayaran bunga. Sebelum itu kita harus mencari tahu terlebih dahulu bunga obligasinya berapa. Menggunakan rumus R kali N besar kali W sama dengan 12 per 100 dikali 100 juta dikali 6 per 12 sama dengan 6 juta rupiah. Kita akan menentukan PVOA-nya terlebih dahulu atau Present Value of Ordinary Annuity menggunakan rumus 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkatkan N per I sama dengan 1 min 1 dibagi 1 plus 0,09 dipangkatkan 10 per 0,09. Kita akan mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan 1 min 1 dibagi 2,3673 per 0,09 sama dengan 1 dikurangi 0,4224 per 0,09 sama dengan 0,5775 per 0,09 sama dengan 6,4176. Nilai sekarang dari pembayaran bunga sama dengan bunga obligasi dikali PVOA sama dengan 6 juta kali 6,4176 sama dengan 38.505.600. Selanjutnya kita bisa menentukan harga jual obligasi, yaitu nilai sekarang dari nilai pokok obligasi plus nilai sekarang dari pembayaran bunga sama dengan 42.240.000 rupiah plus 38.505.600 rupiah sama dengan 80.745.600 rupiah. Jadi harga jual obligasinya sebesar 80.745.600 rupiah. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan jurnal pada tanggal 1 Maret 2001, yaitu debit utang obligasi sebesar 80.745.600 dan diskonto atas obligasi sebesar 19.254.400 didapatkan dari nominalnya dikurangi harga jual obligasi
dan kreditnya yaitu K sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, kita diminta untuk menulis jurnal pada tanggal 1 September untuk mencatat penerimaan bunga dan amortisasi. Amortisasi tiap semester sama dengan nominal dikurangi harga jual obligasi per waktu atau N, sama dengan 100 juta dikurangi 80 juta 745.600 dikurangi 10, sama dengan 19 juta 254.400 per 10. Jadi hasilnya adalah 1.925.440 rupiah. Maka dalam jurnal ditulis debit kas sebesar 6 juta rupiah pada kredit pendapatan bunga sebesar 4.074.560 rupiah dan diskonto atas obligasi sebesar 1.925.440 rupiah didapatkan dari amortisasi tiap semester yang kita hitung tadi. Dan kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021. Jurnalnya adalah pada tanggal 1 Maret terjadi transaksi debit utang obligasi sebesar 80.745.600 rupiah dan diskonto atas obligasi 19.254.400 rupiah. Dan pada tanggal 1 September terjadi transaksi kredit kas sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 1 Maret terdapat transaksi kredit kas sebesar 100 juta rupiah dan 1 September pendapatan bunga sebesar 4.074.560 rupiah dan diskonto atas obligasi sebesar 1.925.440 rupiah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Dalam akun-akun surat berharga dari PT Emeralda per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Obligasi PT Telkom harga perolehnya 4 juta dan 31 Desember 2001 sebesar 3.840.000 rupiah. Obligasi PT Jasa Marga harga perolehnya 2 juta pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 2.030.000 rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2002, segera setelah menerima dan mencatat bunga tengah tahunan, PT Emeralda menjual obligasi PT Telkom dengan harga Rp3.800.000. Bila sekuritas tersebut diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, buatlah jurnal untuk melakukan penyesuaian pada saat akan disusun laporan keuangan. Ditanyakan yaitu 31 Desember 2001 mencatat penyesuaian yang diperlukan dan B 1 Maret 2002 mencatat penjualan obligasi. Kita akan menentukan laba atau rugi yang belum terrealisir terlebih dahulu. Obligasi PT Telkom harga perolehannya kan 4 juta 31 Desember 2001 Rp3.840.000. Jadi laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar 4 juta dikurangi Rp3.840.000 yaitu Rp160.000. Obligasi PT Jasa Marga harga perolehnya 2 juta 31 Desember 2001 sebesar Rp2.030.000. Maka laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar Rp30.000 didapatkan dari Rp2.030.000 dikurangi 2 juta. Maka jumlah laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar Rp130.000. Dalam jurnal ditulis debit penyesuaian harga atau sekuritas dagang sebesar Rp130.000 pada kredit laba yang belum direalisir sebesar Rp130.000. Dan B pada tanggal 1 Maret 2002 mencatat penjualan obligasi. Jurnalnya adalah debit kas sebesar Rp3.800.000 karena itu kan dia menjual, maka dia akan mendapatkan uang, maka masuknya ke dalam kas. Dan pada kredit sekuritas dagang PT Telkom sebesar Rp4 juta dan penyesuaian harga sekuritas dagang Rp30.000 dan rugi penjualan sekuritas dagang sebesar Rp170.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Berikut adalah transaksi investasi jangka panjang yang dilakukan oleh PT Lawu dalam tahun 2001. Perusahaan menerapkan metode equity atau metode kepemilikan. Di dalam mencatat investasi saham, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi berikut
Januari tanggal 1 dibeli 40.000 lembar saham PT Merpati, nominalnya 10.000 dengan kurs 108. PT Merpati memiliki 100.000 lembar saham yang beredar. Pada tanggal 1 Mei diterima dividen kuartalan sebesar 250.000 per lembar. Pada tanggal 1 September diterima dividen saham. Setiap pemegang 10 lembar saham memperoleh selembar dividen saham. Pada 30 Oktober diterima dividen kas kuartalan sebesar 200 per lembar. Pada 30 Desember, PT Merpati mengumumkan bahwa perusahaan memperoleh laba sebesar 100 juta untuk tahun 2000X2. Jurnal untuk mencatat transaksinya adalah pada debit, yaitu investasi PT Merpati sebesar 432 juta rupiah didapatkan dari 40.000 dikali 10.000 dikali 108%, yaitu mendapatkan 432.000 rupiah. Pada kredit kas sebesar 432.000 rupiah. Dan kita akan mencatat jurnal untuk mencatat penerimaan dividen kuartalan. Pada tanggal 1 Mei 2001 tertulis debitnya kas sebesar 10 miliar, itu kan mendapatkan 250.000 per lembar. Sedangkan PT Lawu itu mempunyai 40.000 lembar saham. Jadi kan 40.000 dikali 250.000 sama dengan 10 miliar. Dan kreditnya yaitu pendapatan dividen kuartalan sebesar 10 miliar rupiah. 3. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen saham. Pada tanggal 1 September 2001 terjadi transaksi debit kas sebesar 1 miliar rupiah didapatkan dari setiap pemegang 10 lembar saham memperoleh 1 lembar saham. Sedangkan PT Lawu ia mempunyai 40.000 lembar saham, maka kan 40.000 dibagi 10 sama dengan 4.000. Jadi 4.000 dikali itu kan dividen kuartalan pada saat itu yaitu senilai 250, maka 4.000 dikali 250.000 rupiah sama dengan 1 miliar. Pada kredit, pendapatan dividen saham sebesar 1 miliar. 4. Jurnal untuk mencatat dividen kas kuartal. 30 Oktober 2001 terjadi transaksi debit kas sebesar 8.800.000 rupiah. Itu kan kita menerima dividen kas kuartalan 200 per lembar kan. Sedangkan kita mempunyai 44.000 lembar saham, maka 44.000 dikali 200 sama dengan 8.800.000 rupiah. Pada kredit, pendapatan dividen kas kuartal 8.800.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat laba. Pada tanggal 30 Desember 2001 tertulis debit kas sebesar 40 juta rupiah yang didapat dari PT Merpati mendapatkan laba sebesar 100 juta rupiah, sedangkan kita mempunyai saham sebesar 40%, maka 40% dikali 100 juta rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Pada kredit, pendapatan laba sebesar 40 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena